Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya kabar kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Siap memuji memuliakan Tuhan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak yang baik, kalau kami diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk kami berjumpa dengan Engkau, menikmati hari ini bersama Engkau. Biarlah waktu yang sangat singkat ini kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Hati kami, pikiran kami, untuk kami mau diajar oleh Engkau. Dan kami mau mempersembahkan dari suara kami, dari hati kami yang terbaik untuk Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Saatnya kami akan memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap saudara kami yang masih belum hadir. Biarlah mereka mempunyai kerinduan yang sama untuk datang ke rumah Tuhan. Memuji, memuliakan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir
kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, takkan habis kita mau menyembah Dia, kita mau memuji kebesaran Allah kita. Kasih-Nya yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, selalu mengalir dan terus mengalir. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku. Oh, mari katakan takkan habis. Amin. Nikmati kasih Tuhan sore ini, kasih Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kita. Di sepanjang hidupku tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku. Oh, haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Oh, terima kasih Tuhan, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku. Oh, takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Nikmati, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Oh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Syukur, syukur, terpuji nama-Mu, Allah yang ajaib.
Tuhan, agungkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Namanya ajaib, namanya mulia, Dia tinggi luhur, tak berkesudahan kasih-Nya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya, oh, haleluya, Yesus. Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan Tuhan. Engkau Allah yang tidak ada duanya, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Haleluya. Sebab Engkau besar, Engkau Allah yang luar biasa. Tiada Allah seperti Engkau, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Katakan sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Oh, katakan sebab Engkau besar, besar Tuhan. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar. Haleluya. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti tiada haleluya, beri kemuliaan Allah kita. Engkau Allah yang besar, hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Perbuatanmu ajaib bagi kami. Amin. Kami akan masuk gerbangmu dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai kami yang siap. Katakan amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Mari masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersyukur
semua bersuka cita masuk hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Oh, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yes. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, haleluya. Kemuliaan Tuhan Allah kita. Yes, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan senang dengan puji-pujian kita sore ini. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau dibentuk, kita mau diubahkan. Kita minta supaya Tuhan menyelidiki setiap hati kita sore hari ini. Haleluya. Kita siapkan benar-benar hati kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mohon dengan Tuhan supaya firman itu boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kita. Boleh mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang baru, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih. Selidiki aku. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku, kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai
ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari yang indah ini kami diberi kesempatan untuk bisa ada di dalam rumah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan sore hari ini biarlah firman Tuhan yang mengajar kami, firman Tuhan yang menasehati kami, bahkan menegur kami. Kalau jalan kami salah, Tuhan luruskan. Kami rindu kami dibentuk, kami diproses menjadi serupa dengan firman Tuhan. Karena kami percaya kalau hidup kami selaras dengan firman Tuhan, Tuhan akan membuat setiap kehidupan kami boleh semakin menyenangkan Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati, pikiran, konsentrasi kami untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu hal, membuat pilihan yang benar. Manusia itu diciptakan Allah dengan sebuah keunikan yang khusus. Karena apa? Karena manusia diberi yang namanya free will atau kehendak bebas. Manusia bebas untuk memilih apa yang dia suka. Dia bebas menentukan pilihan apa yang dia mau. Tetapi manusia juga harus ingat bahwa setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Baik buruknya itu konsekuensi setiap orang yang mengambil sebuah pilihan. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam Alkitab sebuah contoh di mana seorang anak Tuhan yang membuat pilihan yang salah. Sehingga ia harus menanggung akibat dari pilihannya yang salah. Dia menderita. Dan kita akan bisa belajar dari kisah yang namanya Lot. Kita buka Kejadian 13 ayat yang kelima. Lot ini adalah keponakan dari Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Kejadian 13 ayat yang kelima dan yang keenam. Ya, saya bacakan bagi Bapak Saudara. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ya, Lot ini adalah keponakan Abraham. Abraham ini diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negeri menuju sebuah negeri yang Tuhan janjikan. Nah rupanya Lot ini yang menjadi keponakan Abraham ikut. Paman, aku tak ikut aja sama paman. Akhirnya apa?
Diajarilah Lot ini. Jadi Abraham mengajari Lot berbisnis, mengembalakan domba dan lembu. Ketika Abraham diberkati, Abraham sukses, Abraham kaya, otomatis Lot pun juga kecipratan berkat itu. Lot juga diberkati, usahanya maju, diberkati Tuhan. Nah, ketika mereka berbisnis di bidang yang sama, di lahan yang sama, akhirnya ketika mereka semakin berkembang, muncullah masalah. Sebuah keadaan di mana mereka harus menentukan sebuah pilihan. Apa yang terjadi pada ayat 7 dan ke-8 dikatakan. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, kita ini saudara, kita keluarga. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku akan ke kiri. Ya, itu yang terjadi. Mereka semakin besar, usaha mereka semakin besar. Akhirnya terjadilah pertengkaran di antara, bukan dombanya yang bertengkar, tapi para gembala yang bertengkar. Karena apa? Karena mereka ladangnya yang sempit. Rumputnya yang sempit, sehingga mereka harus berebut. Akhirnya muncullah sebuah inisiatif dari Abraham, oke lah kalau begini terus gak enak di antara kita, ayo kita pisahkan diri. Dan akhirnya apa? Kita tahu Lot ini membuat sebuah pilihan, karena dia dikasih kesempatan. Oke Lot silakan pilih, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Akhirnya Lot membuat sebuah pilihan dan kita tahu dari pilihan itulah akhirnya hidup Lot ini menderita. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang akan kita pelajari dari kisah ini. Paling tidak dari kehidupan Lot ini kita bisa mengetahui apa yang harus dipertimbangkan ketika saudara harus membuat sebuah pilihan. Hidup ini pilihan. Banyak hal yang harus kita pilih, sehari-hari pun kita juga harus memilih. Kadang-kadang kita harus menentukan sebuah pilihan yang tepat di situasi yang sulit dalam kehidupan ini. Nah, ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan, saya bahas secara cepat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi dasar, parameter supaya kita bisa menentukan sebuah pilihan yang tepat. Yang pertama saudara, mintalah hikmat Tuhan dan tuntunan Tuhan sebelum mengambil keputusan. Ya, bisa dibaca di Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Sowar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya akhirnya mereka berpisah. Karena apa? Lot diperhadapkan sebuah keadaan bahwa lahan mereka sudah tidak cukup. Dan otomatis mereka harus berpisah. Daripada bertengkar di antara saudara, okelah berpisah. Disitulah ujian sebetulnya bagi Lot. Kenapa? Itu sebuah pilihan yang sulit, situasi yang sulit. Kemana dia harus melangkah? Ya, sebetulnya Lot ini bisa bertanya kepada Abraham. Kenapa? Dia bapak rohaninya. Dia yang membimbing Lot. Karena Lot hanya satu-satunya orang percaya. Dia bisa bertanya, kalau menurut bapak Abraham saya harusnya kemana? Atau Lot bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan aku diperhadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Kemana aku harus melangkah? Tapi Lot tidak lakukan itu saudara. Lot melihat, dia melayangkan pandangnya dan dia melihat, oh lembah Yordan ini tanahnya subur. Cocok untuk kambing domba lembuku bisa mendapat makanan yang sangat berlimpah di sana.
Lot hanya melihat sebuah keuntungan yang besar di balik sebuah pilihannya. Lot menilai segala sesuatu dari keuntungan yang bisa dia peroleh, bukan berdasarkan hikmat dan tuntunan Tuhan. Suatu lokasi yang bisa memberikan prospek yang bagus untuk berbisnis, menjanjikan keuntungan yang besar. Oleh sebab itu Lot tidak perlu tanya, sudah kelihatan kok. Itu lembah bagus, tanahnya subur, rumputnya banyak, wes sudah cocok. Pasti di situ domba, kambing, lembu semua bisa gemuk dan bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Tidak perlu tanya Tuhan. Tapi kita tahu bahwa akhirnya keputusan yang diambil Lot itu menghancurkan hidupnya. Mengapa hikmat dan tuntunan Tuhan itu sangat penting, saudara? Karena seringkali manusia itu tertipu dengan apa yang mereka lihat. Manusia itu seringkali tertipu dengan apa yang mereka lihat. Mereka terjebak dengan cara pandangnya sendiri. Mereka mengandalkan hikmat dan logikanya. Karena apa? Banyak contoh-contoh di Alkitab. Samuel pergi ke rumah Isai. Karena di sana aku akan mengurapi salah satu anak Isai. Oke, berangkatlah Samuel ke rumah Isai, orang tua Daud. Jadi dia tidak tahu siapa yang disuruh urapi. Tapi begitu melihat anak pertama Eliab, wah gagah, luar biasa. Sangat cocok, ini pasti orang yang diurapi Tuhan. Lihat, Nabi Samuel aja itu bisa salah dengan apa yang dia lihat. Sampai Tuhan bilang, oh bukan itu. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Tuhan melihat sampai ke dasar hati. Bukan Eliab. Nabi Samuel, orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, itu bisa salah menilai. Kenapa? Manusia seringkali terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Hawa jatuh dalam dosa kenapa? Dibujuk rayu, diperlihatkan buah yang indah. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu enak buah. Nikmati. Bujuk setan kepada Hawa. Hawa melihat, kemudian mulai membayangkan betapa enaknya buah itu. Pandangan Hawa membuat dia akhirnya tergoda dan jatuh dalam dosa. Mengambil sesuatu yang dilarang Tuhan. Daud, dia akhirnya jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena melihat Batseba yang cantik. Ketika kita harus menentukan sebuah pilihan yang penting, satu hal yang harus kita lakukan berdoa, minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Ini tidak bisa diganggu gugat, saudara. Kenapa? Tadi saya katakan manusia seringkali tertipu dengan sudut pandangnya sendiri. Pandangan matanya sendiri. Bagi kita ini baik. Tapi belum tentu bagi Tuhan itu baik. Seorang anak Tuhan suatu kali datangi temannya. Rupanya temannya ini menawarkan bisnis. Ayo kamu investasi di tempat saya. Ya ini, jadi dia jelaskan tentang investasi ini bagaimana. Nah temannya ini tertarik. Tapi dan dia merasa bahwa ini sahabat saya, tidak mungkin ini menipu saya. Ya, jadi dia akhirnya ya percaya. Tapi dia mulai menunda, sebentar ya. Aku tak tunda beberapa hari, aku tak berdoa. Oke. Ya, dan betul, ketika dia berdoa minta hikmat tuntunan Tuhan, minta Tuhan memberikan arahan apa yang harus aku lakukan, aku harus investasi ke orang ini atau tidak. Rupanya hatinya tidak sejahtera untuk melakukan. Jadi dia akhirnya berdoa lagi, hatinya tidak sejahtera, dia akhirnya putuskan, bilang sama temannya meskipun tidak enak, sorry ya, aku tidak bisa ikut. Karena hatiku tidak sejahtera. Oke, tidak apa-apa. Baru beberapa bulan ketahuan bahwa akhirnya investasi itu investasi bodong. Jadi dia terselamatkan dari penipuan. Itu pentingnya hikmat dan tuntunan Tuhan, saudara. Anak-anak muda yang pilih pasangan. Ya, jangan salah memilih pasangan. Karena saudara akan menyesal seumur hidup.
Minta hikmat tuntunan Tuhan. Ya, jangan hanya lihat ganteng dan cantiknya. Tanya sama Tuhan, betulkah ini pasangan yang Tuhan sediakan buat saya? Ya, saudara yang ingin membuka sebuah bisnis, memilih teman bisnis, memilih karyawan, minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Karena apa? Karena ketika saudara minta hikmat dan tuntunan Tuhan, saudara akan punya keyakinan yang luar biasa dalam mengambil sebuah keputusan. Dan kita tahu bahwa kita sedang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tapi ketika saudara lepas, tanpa saudara berdoa, saudara mengambil keputusan karena saudara merasa ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang positif, saya rasa tidak perlu berdoa. Saya rasa ini orang baik kok, tidak mungkin menipu. Hati-hati, ya, segala sesuatu yang penting perlu minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak salah melangkah. Lalu bagaimana Tuhan bicara buat kita? Tuhan bisa bicara banyak hal. Bisa lewat firman-Nya. Makanya rajin baca firman Tuhan. Rajin untuk bisa berdoa saat teduh. Karena itu disitulah Tuhan bisa menuntun saudara. Tuhan bisa menuntun dengan cara yang lain. Tapi yang pasti setiap jawaban Tuhan mendatangkan damai dan sejahtera. Kalau saudara tidak sejahtera, tidak damai, jangan dilakukan. Jangan diputuskan. Karena apa yang menjadi jawaban Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan hatimu, saudara akan pasti merasa damai. Damai dan sejahtera karena kita yakin bahwa kita sudah mengambil sebuah langkah dan putusan yang benar. Kalau saudara sudah mengambil sebuah langkah dan keputusan yang benar, saya percaya saudara tidak akan ragu mengambil putusan itu. Karena kita yakin, aku hidup dalam tuntunan Tuhan, aku tidak akan salah. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, jadikan perkara rohani atau pertumbuhan rohani sebagai dasar dari setiap putusan atau pilihan yang kita buat. Kejadian 13 ayat yang ke-12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Ya, ketika Lot disuruh untuk memilih, silakan Lot pilih dulu. Ya, kamu boleh milih kemana saja boleh. Sebetulnya Lot punya 3 pilihan saudara. Yang pertama, Lot bisa menolak. Ya, paman, apa nggak bisa dirundingkan dulu? Ya, kita cari jalan keluar yang lain, jangan kita berpisah. Kita ini kan keluarga, paman bapak rohani saya. Yang membimbing, yang memberikan arahan, memberikan masukan, mengenal Tuhan yang benar. Kalau kita berpisah, artinya itu bukan hanya perpisahan secara fisik, tapi perpisahan juga secara rohani. Kita jauh gak bisa berhubungan, gak ada HP. Bisa dirundingkan kan paman, kita cari jalan keluar yang lain. Itu bisa pilihan yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah sebagai orang yang lebih muda atau orang yang lebih junior, dia dikasih pilihan, silakan Lot pilih dulu, jangan paman. Paman yang lebih senior, paman yang lebih kaya, paman yang lebih dihormati, paman yang pilih dulu, jangan saya ikut aja. Paman ke kiri, saya ke kanan. Lot bisa lakukan itu. Tapi Lot mengambil pilihan yang ketiga. Ketika Abraham memberikan pilihan, Lot ambil pilihan itu, ya, dia pilih terlebih dahulu. Kenapa? Dalam hati Lot ini kesempatan. Jadi lihatlah pandangnya, dilihatlah lembah Yordan. Sekalipun dia tahu itu lembah Yordan dekat sama Sodom. Lot lebih mementingkan lembu, kambing dombanya. Mendapat makanan jasmani. Tanpa dia sadari terputusnya hubungan secara fisik dengan Bapak Abraham sebagai Bapak rohani. Itu berarti juga terputusnya hubungan rohani antara Bapak rohani dengan anak rohani. Karena jarak yang memisahkan. Gak ada lagi yang membimbing. Tidak ada lagi yang memotivasi. Tidak ada lagi yang ngasih semangat support kepada Lot. Jauh. Tapi Lot pilih yang penting kambing domba punya makanan yang banyak. Kambing domba gemuk dan segar. Ya. Akhirnya kita tahu Lot itu mengambil keputusan yang salah yang akhirnya membuat hidupnya hancur, berantakan.
Membuat pilihan yang benar itu sangat penting Bapak Ibu. Lot pilih lembah Yordan karena dia merasa, oh ini tempat yang sangat subur. Ya, sekalipun dia tahu itu tempat yang sangat dekat dengan kota yang berdosa, daerah yang berdosa, Sodom. Lalu akhirnya berbisnis di sana, mengembangkan usahanya di sana. Ia memperoleh harta yang sangat banyak di lembah Yordan itu, yang dekat Sodom itu. Memang bisnisnya berhasil, ia mendapat kekayaan yang berlimpah, mendapat kedudukan. Tetapi semuanya itu akhirnya menghancurkan hidup Lot. Keluarganya hancur dan memalukan. Semuanya, dia kaya, dia diberkati, hartanya banyak. Tapi keluarganya hancur, keluarganya berantakan. Bapak Ibu mau saudara? Usaha kita berhasil, sukses, diberkati, kaya raya, tapi keluarga hancur, berantakan? Gak ada yang mau. Apa gunanya harta yang berlimpah, tapi kalau keluarga hancur, berantakan? Akhirnya Lot harus kehilangan itu semua, baik harta maupun keluarganya. Istrinya menjadi tiang garam. Kota Sodom dihukum dengan api dari surga belerang. Ya, dia tidak bawa apa-apa keluar dari kota Sodom. Jadikan nilai rohani sebagai sesuatu yang penting daripada hal-hal yang jasmani ketika saudara menentukan dan mengambil sebuah pilihan. Membuat pilihan, perkara rohani, pertumbuhan jasmani, pertumbuhan rohani harus jadi dasar dari setiap pilihan saudara. Banyak orang menikah, ya, mungkin dia cowok dapat istri kaya, cantik, ya, dapat kedudukan, nanti kamu pegang perusahaan, tapi pindah agama. Ya, karena istrinya mungkin agamanya bukan Kristen, tapi mungkin agama yang lain. Banyak orang karena berdasarkan, wow ini kaya, cantik, punya harta yang berlimpah, akhirnya dia tinggalkan. Usaha Tuhan Yesus, pilih yang lain saja. Karena apa? Ini lebih menjanjikan, ini lebih menguntungkan. Daripada ikut Yesus nggak dapat apa-apa. Ini lebih menguntungkan. Dan kita tahu banyak orang yang akhirnya hidupnya menderita. Karena hidupnya terputus dan jauh dari Tuhan. Itulah yang dialami oleh Lot. Mengapa ia memilih lembah Yordan yang subur sekalipun dia tahu itu lembah dekat dengan Sodom. Banyak orang karena jabatan, kedudukan, pekerjaan yang lebih baik membuat dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Karena sibuk. Sehingga waktu untuk baca firman, waktu untuk berdoa itu akhirnya terabaikan. Terbengkelai, kenapa? Pekerjaannya yang semakin sibuk, pekerjaannya yang semakin berhasil menuntut dia semakin lebih konsisten dan lebih dalam lagi mengerjakan pekerjaannya. Itulah yang dialami oleh Lot ketika dia memilih lembah Yordan. Tempat yang penuh dengan makanan untuk kambing dombanya. Tanpa dia sadari persekutuan dengan Abraham bapak rohaninya terputus karena jarak yang memisahkan. Bagi anak muda yang memilih pekerjaan, hati-hati. Minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Kalau tahu pekerjaan yang akan engkau ambil itu membuat engkau nggak bisa beribadah, nggak bisa lagi konsisten persekutuan pribadi dengan Tuhan karena terlalu sibuk, hati-hati. Mungkin saudara salah pekerjaan. Cari pekerjaan yang bisa membawa engkau semakin bertumbuh secara rohani. Jadikan pertumbuhan rohani, nilai-nilai rohani itu sebagai dasar dari pilihan saudara. Kenapa? Mungkin ketika engkau memilih, engkau merasa tidak ada untungnya. Tapi percayalah, ketika engkau memilih sesuatu yang benar, engkau bisa melakukan yang tidak benar, tapi engkau memilih yang benar. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan pasti akan memberkati. Dia pernah suatu kali ada seorang gadis kecil naik sepeda. Entah kenapa mungkin tidak konsentrasi, di depannya ada orang, dia akhirnya takut nabrak orang nih, belok sedikit saudara. Nah rupanya ketika dia belok sedikit dengan tiba-tiba keseimbangannya jadi sepedanya dia tidak seimbang, dia terjatuh. Nah ketika terjatuh rupanya sepedanya nyenggol mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan.
Nah, dilihat mobilnya beset, saudara. Mobilnya beset dan dia ngelihat tidak ada orang kiri kanan. Ya, jadi bisa saja dia mengambil sebuah pilihan, tidak ada yang lihat, ya wis lah, tak pergi aja. Ya, kan tidak ada orang yang tahu siapa yang nabrak, siapa yang membuat beset ini. Ya, akhirnya karena dia anak yang jujur, dia tunggu, saudara. Dia ini anak harus sekolah, tapi dia rela untuk tidak masuk sekolah karena apa? Menunggu pemilik yang mobil ini datang. Ditunggu lama nggak datang. Akhirnya sudah semakin siang, akhirnya dia tunggu-tunggu tidak datang, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia tulis surat, Pak, saya barusan saja membuat mobil Bapak lecet. Ya, jadi dia tulis surat, nanti kalau Bapak mohon tunggu saya pulang sekolah, kita ketemu di tempat ini. Dia tulis surat itu, dia taruh di kaca mobilnya, saudara. Dia berangkat ke sekolah. Dan benar ketika tidak berapa lama yang punya mobil datang. Ketika dia mau masuk mobil, dia tidak sadar bahwa mobilnya pernah ditabrak orang. Jadi dia mau masuk, tiba-tiba ngelihat surat itu. Ketika dia lihat surat itu, dia kaget, saudara. Kenapa? Dia tahu yang nabrak anak kecil. Tapi dia ngelihat anak kecil ini kok begitu jujur. Ya, seharusnya dia bisa tinggalkan mobil itu, nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang melihat. Tapi hatinya nilai kebenaran, nilai kejujuran itu tidak bisa dibohongi. Ya, dia ngelihat bapak ini, wah ini luar biasa ini. Ditunggu, saudara. Ditunggu. Pulang sekolah, anak ini datang. Bapak itu di situ. Ya, bapak ini tidak marah, ya saudara. Tapi akhirnya ketika dia ngobrol begitu sama anak ini, dia bangga sama anak kecil ini karena kamu anak yang jujur. Ya, bapak sebetulnya tidak minta apa-apa karena memang lecetnya itu kan ya biasalah, tidak terlalu parah. Cuman saya ngelihat kamu ini orang jujur. Nah, sementara dia bicara sama anak ini, tiba-tiba gurunya datang. Ada apa? Ini kok berkumpul di sini bicara tentang mobil. Oh iya, diceritakanlah terjadi. Rupanya gurunya mengatakan, iya Pak, ini sebetulnya dia anak yang miskin. Orang tuanya pergi ke luar kota bekerja dan dia hidup dengan kakeknya dan dia sekarang sedang hidup susah, menderita. Ya, mendengar penuturan si gurunya ini, akhirnya apa? Si bapak yang punya mobil ini bilang, oke, kalau begitu, mulai hari ini saya akan biayai kamu sampai kamu lulus kuliah. Karena saya lihat kamu anak yang baik, anak yang bisa dipercaya, anak yang jujur. Ya, tadinya dia harus mengganti, saudara, karena dia merasa bahwa aku tidak punya uang. Tapi ya sudah, dia berusaha untuk tanggung jawab. Tapi rupanya kejujurannya itu yang dia pertahankan. Dia mengambil sebuah pilihan, aku mau hidup jujur, aku tidak mau curang, aku lakukan yang benar. Pilihan yang dia buat membuat Tuhan menggerakkan bapak ini untuk bisa menyekolahkan dia. Sebuah keputusan, sebuah pilihan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebenaran, pertumbuhan rohani dalam hidup saudara, lebih daripada hal-hal yang jasmani. Memang pada dasarnya kelihatan bodoh dan kelihatan rugi. Tapi ketika saudara lakukan itu, ngambil pilihan yang benar itu, Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan pasti akan nolong saudara, mengangkat hidup saudara, dan memberkati hidup saudara. Ini yang ketiga, saudara, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir. Jangan pernah bermain-main dengan dosa dalam mengambil keputusan. Kita tahu bahwa salah satu cara iblis untuk bisa menarik kita, orang-orang percaya, jatuh dalam dosa, dia itu tidak menariknya secara keras dan cepat, tidak, saudara. Iblis akan menarik kita secara perlahan demi perlahan. Membuat kita tidak sadar yang tadinya berada pada zona putih, tiba-tiba mulai bergeser kepada zona abu-abu. Kita tidak sadar akhirnya mulai bergeser kepada zona hitam. Dan kita jatuh dalam dosa. Itulah cara iblis menjatuhkan saudara dan saya. Itulah yang dialami oleh Lot. Tadinya dia tinggal di lembah Yordan dekat Sodom.
Lama-lama Alkitab menceritakan bahwa akhirnya Lot ini diam di kota Sodom. Bukan lagi dekat Sodom, tapi tinggal di kota Sodom. Dan bukan hanya itu lagi, Alkitab menceritakan lebih detail lagi. Lot menjadi penguasa kota Sodom. Yang tadinya enggak apa-apa, cuma dekat-dekat Sodom. Yang penting ini tempat bisnis ini sangat menjanjikan. Tapi dosa itu akan mulai menggeser, saudara. Karena kita bermain-main dekat dosa, dosa mulai menyeret saudara secara perlahan-lahan. Yang tadinya dekat, sekarang mulai tinggal di Sodom, bukan hanya tinggal, menjadi penguasa kota Sodom. Itulah yang Alkitab katakan. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Amsal 14 ayat yang ke-27 berkata begini. Dosa itu bagaikan jerat maut. Dosa itu bagaikan jerat maut. Nah, orang Meksiko itu punya sebuah kebiasaan kalau dia ingin menangkap serigala, saudara. Jadi ketika dia ingin menangkap serigala yang sering memakan ayam, yang sering memakan binatang-binatang piaraan, begitu mengganggu, dia tangkap serigala dengan cara yang unik. Pakai sebuah pisau sangat tajam. Jadi pisau itu diasah sehingga kedua sisinya sangat tajam, bukan satu sisi tapi kedua sisinya sangat tajam. Kemudian pisau itu dilumuri sama darah. Dikasih darah segar, karena kemudian itu dibekukan, saudara. Sampai akhirnya pisau itu tidak tajam lagi, karena apa? Diselimuti dengan darah segar yang sudah membeku. Ya, kalau kita bayangkan mungkin kayak es krim gitu, saudara ya. Ya, orang makan es krim dijilati begitu. Nah, setelah terlumuri dengan darah, ya dia taruh pisau itu di halaman. Ya, agak jauh dari rumahnya, di sana. Dan ketika serigala mencium bau darah, serigala suka bau darah. Ketika mencium bau darah, dia bisa mencium dari jarak yang cukup jauh. Ketika mencium bau darah, dia datang. Dia tidak sadar bahwa di dalam darah itu ada pisau. Jadi ketika dia mencium bau darah, dia mulai jilati pisau itu, saudara. Jilati, dicilat, sampai akhirnya lapisan darah itu mulai habis. Sampai pada saat titik tertentu, mata pisaunya mulai kelihatan dan ketika dia jilat kena lidahnya. Lidahnya menetes darah segar. Dia tidak sadar bahwa itu yang dia jilat adalah darahnya sendiri. Jadi semakin dijilat semakin segar darahnya, dia semakin menikmati dan dia tidak sadar sebetulnya dia sudah kehilangan banyak darah dan akhirnya serigala itu mati di tempat itu. Itulah cara orang Meksiko menangkap serigala. Itulah yang iblis lakukan dengan saudara dan saya. Dia tawari dosa. Dosa dikemas dengan kemasan yang menarik, kelihatannya nikmat, kelihatannya enak untuk dicicipi. Dosa kelihatannya tidak membahayakan. Tapi malam hari saya katakan, firman Tuhan ingatkan kita jangan pernah bermain-main dengan dosa. Karena apa yang kelihatannya nyaman, kelihatannya nikmat, kelihatannya menguntungkan, kelihatannya itu prospek yang luar biasa akan membawa saudara kepada kehancuran. Ingat pepatah, jangan bermain api, karena cepat atau lambat kita akan terbakar. Jangan bermain air, karena cepat atau lambat kita akan basah. Jangan bercanda dengan singa, karena cepat lambat saudara akan diterkamnya. Jangan berkompromi dengan dosa, karena pasti kita akan jatuh ke dalamnya. Hari ini, hidup ini sebuah pilihan. Ada pilihan yang baik, ada pilihan yang buruk. Ada pilihan untuk menyerah, ada pilihan untuk terus berjuang. Ada pilihan untuk bersikap jujur, berlaku jujur. Ada pilihan aku mau korupsi. Ada pilihan menyimpan kepahitan atau pilihan untuk mengampuni. Ada pilihan mau terikat dengan dosa atau mau bebas dari dosa. Kita nggak bisa balik ke masa lalu merubah masa lalu kita. Tapi kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk merubah masa depan kita. Kalau hari ini kita mulai membuat sebuah pilihan dan keputusan yang benar. Pilihan untuk selalu minta tuntunan Tuhan. Pilihan untuk memilih sesuatu yang punya nilai kekal. Bertumbuh dalam pertumbuhan rohani, membuat pilihan berdasarkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai rohani,
dan tidak bermain-main dengan dosa. Saya percaya ketika saudara memilih hari ini, mungkin pilihannya tidak nyaman. Tapi saya percaya selama pilihan itu benar, pilihan itu dalam tuntunan Tuhan, saudara akan menikmati berkat dan hasilnya di kemudian hari. Saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, hidup dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan kami. Supaya kami berhati-hati dengan setiap pilihan yang ada di hadapan kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, mari semua bangkit berdiri, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Kami sungguh-sungguh buka hatimu saudara. Terima berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang percaya Tuhan ada, Tuhan hadir sore hari ini. Buka hatimu. Sebelum meninggalkan tempat ini, percaya kasih setia anugerah Tuhan, penyertaan, pembelaan Tuhan sedang terjadi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi yang perlu Tuhan Yesus. Haleluya. Yang butuh Tuhan Yesus. Haleluya. Kuli sembah Dia, angkat suaramu. Percaya Yesus ada di sini. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, memberkati saudara. Percaya Kristus tidak bisa mengambil semua berkat yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Buka hatimu sama-sama. Senangkan hati Tuhan sore hari ini di akhir ibadah ini. Haleluya. Telah kulihat kebaikan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya buka hatimu lebih sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Haleluya. Lebih keras nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kulihat, terima berkat anugerah kebaikan kebajikan Tuhan. Terima jalan keluar dan kemenangan hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati tetap setia. Tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita tepuk tangan saudara-saudara bagi agen yang luar biasa. Haleluya. Sembahlah Yesus, tinggikan namanya.
Haleluya, kita senangkan hati Tuhan sore hari ini. Saudara, kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang terbaik bagi Tuhan sore hari, merasakan kasih pemeliharaan cinta Tuhan yang luar biasa. Haleluya, sembahlah Yesus, tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sore hari ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Hosea Handoko yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai dan urapi dengan luar biasa ke depan. Berkati istri dan anak-anaknya. Bersyukur untuk ibadah sore hari ini. Kami tidak melihat karena Tuhan adalah roh adanya. Tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada, Engkau hadir. Engkau tidak hanya menonton persoalan, penderitaan, kegagalan, kehancuran kami. Tapi Engkau sudah mempersiapkan pertolongan yang luar biasa. Bahkan sesungguhnya Tuhan sudah menolong kami, melepaskan, memberkati kami. Terima kasih untuk sore ini Tuhan, untuk penghiburan, kekuatan yang Engkau berikan kepada kami lewat firman Tuhan. Ajar kami melakukan firman Tuhan, mengambil keputusan, pilihan-pilihan yang tepat untuk mendatangkan Tuhan masa depan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi untuk lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan sore hari ini. Kami percaya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi menghadirkan kuasa Tuhan. Pengurapan atas hidup setiap kami Tuhan sore hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Berkati jemaat yang setia, usaha pekerjaan mereka dalam krisis apapun juga, persoalan apapun juga, mereka tidak pernah berkekurangan untuk memberkati pekerjaan tangan jemaat Tuhan. Setiap adonan mereka, toko mereka yang mereka kelola, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, krisis apapun juga, kami percaya ketika Tuhan memberkati kami, maka segala hal yang buruk tidak bisa mengambil semua berkat terbaik yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sudah berkati jemaat ini, usaha pekerjaan mereka dengan luar biasa. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani sore hari ini, aktivis gereja, pekerja Tuhan, para volunteer Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang setia memberikan hidup mereka kepada Tuhan, para full timer. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap mereka dengan berkat yang besar, sesuai dengan pengorbanan, keringat mereka dan pikiran yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Natal ke depan Tuhan menolong supaya atmosfer berkat Tuhan turun. Minggu ketiga adalah Natal bagi kami, tanggal 20 Desember. Kami persiapkan menyambut Tuhan, berkati Natal tersebut. Dalam keterbatasan kami percaya tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sore hari ini. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Tunjuk memberkati Tuhan bangsa negara kami, pemerintahan kami, Presiden Jokowi dengan jajarannya. Biar hikmat penyertaan Tuhan, kesehatan Tuhan berikan, urapan dari Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Supaya mereka boleh membawa bangsa ini keluar dari krisis, dari pandemi ini. Membawa Tuhan, rakyat Indonesia mengalami ketenangan, ketentraman, kelimpahan dan berkat dari Tuhan. Kami percaya sore hari ini, kami percaya berkat yang luar biasa sedang tercurah atas kami. Dan sekarang saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar dengan percaya. Bukan karena kebiasaan tapi karena iman. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan, memberkati hidup kita. Angkat tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat yang besar. Anugerah yang besar dari Allah Bapa. Kasih dan cintanya dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang intim, yang akrab, yang indah. Melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap kami dipulihkan, diberkati Tuhan. Yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita pulang dengan sukacita, jalan bersama Yesus. Haleluya. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus,
hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Oh. Jalan bersama Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia